Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, budaya salah kebajikan sesuai dengan pada kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, dan live streaming online, baik media nasional maupun media daerah. Pada hari ini Partai Buruh melakukan konsolidasi kemenangan di Jawa Barat, khususnya di Dapil Jawa Barat 7. Dapil Jawa Barat 7 DPR RI adalah basisnya pemenangan Partai Buruh. Partai Buruh menargetkan 2 kursi di Dapil Jawa Barat 7 DPR RI. Satu di antaranya adalah kita berharap Saudari Indri Julia Hartati menjadi anggota DPR RI yang lolos dari Dapil Jawa Barat 7. Mengapa demikian? Karena Jawa Barat itu kotanya Buruh. Target kursi DPR RI Partai Buruh minimal 7 kursi. Insya Allah kami akan dapatkan maksimal 9 kursi. Dan Jabar 7 satu-satunya dapil yang kami mentargetkan 2 kursi. Ya, sekali lagi satu diantaranya adalah Indri Julia Hartati. Jawa Barat adalah basisnya Buruh. Kami mentargetkan 2,5 juta suara sah nasional dari Jawa Barat. Berarti kita akan masuk di 4 besar partai politik yang lolos di Jawa Barat. Karena 2,5 juta itu bukan suara sah nasional, bukan angka yang mengada-ngada. Karena jumlah buruh di Jawa Barat tanpa keluarga itu 10 juta. Ya, anggota serikat buruh baik yang federasi maupun non federasi yang kita kenal dengan SPTP itu mendekati lebih dari 8 juta suara. Target suara sah nasional 2,5 juta, terkonversi 7 sampai 9 kursi DPR RI, basis paling kuat 2 kursi DPR RI Jabar 7, satu di antara Indri Julia Hartati adalah target yang tidak mengadakan. Karena itu konsolidasi hari ini teman-teman bisa lihat berasal langsung dari tingkat pabrik. Ada dari pabrik tekstil sandal kulit dipimpin oleh Roy Jinto, ada pabrik kimia energi pertambangan dipimpin R. Abdullah, ada juga MSPMI yang dipimpin di tingkat Jawa Barat oleh Suparno, ada juga SPN di tingkat Jawa Barat dipimpin oleh Bu Dadang, ada juga KEP yang dipimpin oleh Sunandar, dan beberapa serikat buruh lainnya, SPLM, kemudian juga PPMI, KPBI, KSPSI, dan Tampapahan. Sekali lagi, survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei tingkat nasional itu survei rakyat. Responden dari 1.200 yang mereka lakukan, buruh hanya 10 orang yang nggak membaca. Maka kami melakukan survei internal oleh riset Indobarometer yang akan dirilis 3 Januari 2024 nanti awal tahun. Dari hasil survei yang dirilis survei kedua ini hampir bisa dipastikan dengan izin Tuhan, sekali lagi dengan izin Tuhan, Partai Buruh lolos parliamentary threshold dengan elektabilitas di atas 4%. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Riset Indobarometer, yaitu Asep Said Udin pada tanggal 3 Januari. Jadi kita pasti lolos, hampir bisa dipastikan lolos di atas 4%. Untuk capres, dalam survei juga sudah terbaca siapa capres pilihan buruh. Tetapi sekali lagi saya mengatakan, capres di Partai Buruh tidak maunya presiden partai atau orang yang berkuasa di partai, tidak ada di Partai Buruh. Dia melalui mekanisme yang ketiga, yaitu rapat presidium. Hasil survei yang sudah diketahui, capres yang mempunyai nilai tertinggi akan dibahas oleh presidium. Ada 2 opsi yang mungkin terjadi. Opsi pertama adalah pada putaran pertama Partai Buruh tidak memilih capres manapun. Itu opsi yang pertama. Kenapa? Kalau memilih capres yang sekarang nilainya tertinggi, maka di provinsi yang bukan pendukung capres nilai tertinggi itu akan menghilangkan suara Partai Buruh. Sedangkan Partai Buruh saya bilang pas-pasan.
4% lebih elektabilitasnya. Kalau memilih capres yang kalah dari capres yang tertinggi, lebih parah lagi. Partai Buruh bisa dipastikan tidak lolos. Maka besar kemungkinan opsi pertama adalah tidak memilih capres manapun, tetapi fokus pada pemilihan caleg. Opsi kedua adalah memilih capres di putaran kedua. Jadi di putaran kedua Partai Buruh barulah akan melakukan pemilihan capres. Karena dari survei internal Partai Buruh tidak satu putaran. Survei internal ya, yang dimaksud survei internal itu respondennya buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja. Kami berkeyakinan tidak satu putaran survei internalnya Partai Buruh. Bagaimana kalau ternyata benar akan terjadi satu putaran mendekati hari pemilihan? Tentu nanti rapat presidium Partai Buruh akan kembali rapat sesegera mungkin untuk memutuskan kalau putaran pertama siapa yang dipilih, karena tidak ada putaran kedua. Kalau ya sekali lagi, karena itu kami akan memutuskan setelah rapat presidium siapa capres yang akan dipilih. Dan saat ini opsi satu menguat, tidak melakukan pilihan pada capres manapun di putaran pertama, tapi akan dilakukan di putaran kedua dengan fokus pada caleg. Target 30 kursi DPR RI, elektabilitas sudah di atas 4%, jadi tidak benar kalau 0,2% rilis SMRC terakhir. Tidak benar, karena itu rakyat, responden buruhnya sedikit. Begitu kita tusuk ke bawah, ke dalam dengan responden buruh, maka ditemukan di atas 4%. Dan kami berkeyakinan itu bisa lolos. Partai Buruh fokus pada caleg, tidak memilih capres manapun di putaran pertama. Itu opsi pertama yang menguat. Tapi bisa jadi opsi kedua yaitu putaran kedua. Kita ikuti perkembangan. Demikian, akan ada sedikit tambahan dari Pak Abdullah. Silakan Pak Abdullah. Ya. Bahkan semua partai dan bagaimana untuk presiden, pemilihan presiden nanti dari semua adalah omnibus law. Betul sekali, sikap keras Partai Buruh bagaimana disampaikan oleh Bung Ginto dan Pak Abdullah dalam pidatonya terdahulu termasuk Bung Patro. Di Partai Buruh tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang manapun mengesahkan omnibus law. Dari 3 calon presiden dan calon wakil presiden, semuanya partai politik adalah yang mengesahkan omnibus law. Oleh karena itu, tidak mungkin Partai Buruh berkoalisi dengan partai politik tersebut. Dengan demikian, kalau memilih capres dalam opsi yang ada di Partai Buruh, maka bentuknya adalah kontrak politik dengan calon presiden langsung. Selama ini kami sudah berusaha menghubungi 3 calon presiden yang ada, tidak ada satupun yang berkomitmen kontrak politik tertulis dan dibacakan terbuka bahwa mereka akan merevisi omnibus law. Setidak-tidaknya di kluster tenaga kerjaan, kluster petani, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Belum ada satupun. Dengan demikian itu juga salah satu pertimbangan mengapa Partai Buruh tidak menentukan capres di putaran pertama. Karena yang kita minta nanti kontrak politik dengan pribadi capres. Kan kita mau dengan capres, bukan partai politik. Apalagi partai politik itu adalah partai pengusung omnibus law, pengesah. Dan kami akan menyerukan pada buruh ya, jangan pilih partai politik yang mengesahkan omnibus law. Dan juga jangan pilih partai politik yang sampai hari ini kawan-kawan di Jawa Barat dipimpin oleh Bung Ginto, Bung Pato, Bung Dadan, dan kawan-kawan lain yang tidak menaikkan upah minimum sesuai dengan harapan. Setengah dari pertumbuhan ekonomi, saya Ayu Gafur, tidak ada di seluruh dunia naik upah di bawah pertumbuhan ekonomi. Brazil naik upahnya 13%, 4 kali atau lebih tepat 3,5 kali dari pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi memang susah bagi Partai Buruh menentukan siapa capres yang tidak berpihak terhadap kita. Demikian, ini Pak Abdullah Oke. Baik, terima kasih ya, tambahan saja. Momentum tanggal 30 Desember ini hari kita saling mendayung beberapa poin. Yang pertama adalah konsolidasi kemenangan partai buruh untuk pemilu tahun 2024. Kedua juga seminar tentang undang-undang cipta kerja. Dan insya Allah nanti pembicara ada Bung Roy Ginto dari Ketua Umum SPSK dan saya sendiri Abdullah
Ketua Umum Pimpinan PSSI, tema besarnya adalah mengkaji ulang dan mengkritisi undang-undang kita kerja, khususnya PP nomor 51. Kita tahu bahwa undang-undang kita kerja adalah merupakan ukuran nadi kehidupan bagi pekerja. Oleh sebab itu momentum hari ini pun yang penting dan strategis. Selain kita bicara tentang kepentingan menang partai, kita juga bicara tentang hajat hidup hari esok bagi teman-teman pekerja, khususnya tentang upah minimum. Jawa Barat kali ini satu tragedi kenaikan upah yang luar biasa rendahnya. Saya katakan tragedi karena apa? Karena inflasinya di atas, PE-nya di atas, tetapi kenaikannya sangat rendah, hanya 1,6 atau 1,8 seterusnya. Satu tragedi yang luar biasa. Dan ini kan selayaknya ini kita diskusikan untuk melakukan langkah-langkah pasti agar para pekerja bisa menerima kenaikan upah yang lebih baik. Jadi itu. Tutup jawabannya Mbak Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yusmati. Saya calon legislatif dari Partai Buruh Bekasi Tanah Abang, yang dimana akan mendedikasikan hidup saya berjuang bersama buruh. Terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih. Terima kasih.